Knock knock, open the door tetangga onlineku. Ya sih Mas, bener sih. Aku yakin banget banyak orang yang pengen kualitas hidupnya kan lebih baik gitu kan ya. Ya mungkin sorry to say ini kan setiap orang juga punya perbedaan gitu kan dari mulai strata sosial, ekonomi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus ada nggak sih kayak patokan minimal biar bisa disebut hidup dengan baik, dengan layak gitu sih Mas? Dilihat dari apanya kayak gitu tuh? Nah, ini perlu diketahui bersama. Jadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup itu adalah mencapai standar rumah yang layak huni. Kok bisa Mas? Bisa dijelasin sedikit? Jadi gini masalahnya, jadi rumah itu sumber kebahagiaan pribadi. Jadi bisa dikatakan 99% jenis aktivitas kita itu dilakukan di rumah. Jadi jika rumah menyamar sebagai tempat tinggal, jadi aktivitas harianmu itu juga dalam menjalannya itu moodnya itu terbentuk dengan baik. Karena dengan mood yang baik itu secara kinerja itu kita juga maksimal. Dan itu pun juga sebaliknya. Jadi kamu semoga paham ya Mas Harim. Iya sih, masuk akal sih ya. Terus kalau misal disebut rumah yang layak huni itu kayak gimana Mas? Jadi kalau kita berdasarkan artikel-artikel yang sudah ada, itu kan ada beberapa kriteria ya. Yang jelas yang pertama itu adalah ketahanan bangunan, kemudian luas minimal bangunan, kemudian sanitari yang layak, kemudian akses air yang layak juga. Tapi terlepas dari itu sih menurutku ada beberapa lagi yang mungkin bisa jadi tolak ukur sebagai hunian yang layak huni. Apa itu Mas? Nah, yang jelas fasilitas pendukung, kemudian infrastruktur, kemudian aksesibilitas, dan nggak kalah pentingnya lagi itu adalah sarana prasarana. Nah itu guys, itu bisa dicatat tuh, penting tuh. Kayak itu kan juga jadi panduan buat kalian yang pengen punya rumah layak huni gitu kan. Contoh lah misal kayak di Dumaelen ini, itu mulai dari fasilitas, infrastruktur, terus aksesibilitas, sama sarana prasarananya udah lengkap lah pokoknya buat kalian yang pengen punya rumah layak huni. Oke?